Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MGP Gacor. Bersama saya Logi, kita akan membahas tuntas segala dinamika, insiden, dan berita terhangat dari lintasan MotoGP. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai Pecco Bagnaia. Ya, pembalap andalan Ducati ini sempat membuat pernyataan kontroversial yang memicu ketegangan dengan timnya. Namun, Pecco akhirnya memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Pecco meluapkan amarahnya di depan media? Mari kita bahas tuntas. Jadi ceritanya bermula dari Grand Prix Austria minggu lalu. Balapan di sana harus diakui bukanlah akhir pekan yang baik bagi Pecco Bagnaia. Kita melihat sendiri, ia tampak frustasi, kecewa, dan performanya jauh dari ekspektasi. Setelah balapan selesai, seperti biasa, para jurnalis langsung mengerubungi Pecco Bagnaia. Di momen inilah Pecco tidak mampu mengendalikan diri. Ia melontarkan kata-kata yang cukup keras, seolah menyalahkan timnya sendiri, Ducati. Namun, Pecco kemudian menceritakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia mengatakan, kesalahan saya adalah selalu mengatakan apa yang saya pikirkan. Terkadang itu baik, terkadang buruk. Ia mengakui datang ke sesi wawancara setelah balapan yang buruk bukanlah ide yang baik. Bayangkan saja, Anda baru saja menyelesaikan balapan yang buruk, sudah lelah, emosi campur aduk, lalu langsung dihadapkan pada puluhan jurnalis yang bertanya, "Ada apa Pecco? Mengapa bisa begitu? Apa yang salah?" "Saya gugup, saya marah," kata Pecco. Dan ketika sampai di lokasi, Anda mulai berbicara dengan jurnalis dan semua orang. Lebih dari 20 orang bertanya apa yang terjadi pada Anda. Di Balaton, tempat ia bersiap untuk balapan, Pecco akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa insiden itu murni kesalahannya. Ia mengakui bahwa seharusnya ia lebih sabar dan membicarakan masalahnya langsung dengan tim, bukan di depan media. Ia juga mengatakan bahwa tim Ducati memahami dirinya. Tidak ada yang tersinggung atau marah, katanya. Pecco menjelaskan bahwa ia dan tim sudah seperti keluarga yang berjuang bersama selama 7 bulan ini. Mereka sama-sama mencari solusi untuk masalah pada motornya. Pecco bahkan mengatakan bahwa tidak mudah juga bagi mereka untuk menyelesaikan masalah kami. Ini menunjukkan bahwa Pecco juga berempati terhadap timnya. Ia tahu para teknisi dan mekanik di Ducati juga bekerja keras siang malam untuk menemukan setelan terbaik. Lalu, apa sebenarnya masalahnya? Mengapa motor GP25 ini membuat Pecco Bagnaia kesulitan? Pecco sangat jujur. Ia mengatakan ia sangat kesulitan untuk menghentikan motor. Padahal itu adalah salah satu keahlian terbaiknya selama ini. Selain itu, ia juga bermasalah dengan manajemen waktu nyata atau real time. Hal ini membuatnya kehilangan traksi dan tidak dapat menekan motornya seperti yang ia inginkan. Intinya, menurut Pecco, motor GP25 ini tidak berubah sama sekali. Ia sampai membandingkan data balapan di Mugello dan Austria tahun ini dengan tahun lalu, di mana ia sangat cepat. Tujuannya adalah untuk menemukan mengapa performanya sekarang selalu menurun. Ia dan timnya sedang berjuang keras untuk memecahkan misteri ini. Nah, ini yang menarik. Banyak yang berspekulasi jika motor Pecco bermasalah, mengapa tidak mencoba menggunakan GP24
motor yang ia gunakan tahun lalu. Bukankah motor itu terbukti andal sampai bisa menjadi juara dunia? Ternyata Pecco memiliki alasan kuat. Sejujurnya itu adalah sesuatu yang saya juga tidak ingin coba, kata Pecco. Mengapa? Karena seandainya saya menyukainya, saya tidak bisa melanjutkan dengan itu. Jadi jika ia sampai mencoba GP24 dan ternyata motor itu jauh lebih baik, itu malah akan membuatnya semakin frustasi. Ia tidak ada jalan keluar karena motor utamanya tetap GP25. Jadi lebih baik fokus saja untuk menemukan solusi pada motor yang sekarang. Sebuah strategi yang matang datang dari seorang juara. Meskipun sedang kesulitan, satu hal yang Pecco tekankan adalah ia masih mendapatkan dukungan penuh dari Ducati. Ia mengatakan, "Saya mendapat cukup rasa hormat dan dukungan dari orang-orang yang saya butuhkan." Jadi, isu hubungan retak dengan tim itu tidak benar. Pecco masih sangat dihormati dan didukung penuh. Itu yang membuatnya yakin bisa keluar dari masalah ini. Prioritasnya hanya satu, kembali menang dengan motor dan timnya. Ia bahkan tidak mau memikirkan spekulasi tentang masa depannya, apalagi mengenai rumor rekan setim Marc Marquez pada tahun 2027. Pecco mengatakan, "Prioritas saya adalah kembali menang dengan motor saya, dengan tim saya, dan tidak pernah berpikir untuk pindah." Ini menunjukkan bahwa Pecco sangat loyal kepada timnya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus berjuang sampai motor ini kembali meraih kemenangan. Bagaimana? Sudah jelas sekarang? Insiden Pecco Bagnaia di Austria ternyata lebih karena emosi sesaat dan frustasi, bukan karena ada masalah serius dengan Ducati. Hubungan mereka masih solid dan mereka sama-sama berjuang untuk menemukan solusi. Itu dia kabar terbaru dari MGP Gacor. Menurut Anda, apa yang membuat motor Pecco Bagnaia sekarang tidak bisa seandal tahun lalu? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel MGP Gacor agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terpanas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.